Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ardila dengan NIM 1830305012 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas video yang akan menjelaskan tentang pengaruh sholat tahajud terhadap psikis atau kesehatan mental. Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu tentang sholat malam atau sholat tahajud. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih sholat tahajud. Nah, secara bahasa, kata tahajat terambil dari kata hujud yang berarti tidur. Nah, kata tahajat ini dipahami oleh Al-Quran, tidur untuk melakukan sholat. Nah, sholat ini dinamai juga dengan sholat lail atau sholat malam, karena ia dilaksanakan di waktu malam yang sama dengan waktu tidur. Ada juga yang memahami kata tersebut dalam arti bangun dan sadar sesudah tidur. Nah, ada pula menurut istilah bahwa sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan di sepertiga malam yang terakhir. Jadi sholat tahajud merupakan suatu amalan pada keheningan malam atau pada saat orang-orang pada tidur terlelap. Nah, saat itulah seseorang akan melaksanakan sholat tahajud akan semakin khusyuk. Nah, ada pula menurut hadis yang menyebutkan bahwa sholat yang lebih utama sesudah malam 5 waktu adalah sholat malam. Ada pula tata cara saat kita melakukan sholat tahajud. Yang pertama, kita yang terdiri dari berdiri, membaca surah-surah Al-Quran, membungkuk atau ruku, bersujud, berlutut, dan mengulang doa-doa tertentu yang dapat didengar. Nah, gerakan atau tindakan tersebut yang melibatkan anggota tubuh, pembacaan kata demi kata, dan mendengar yang melibatkan indera itu adalah ibadah. Nah, secara fisik. Nah, tindakan secara fisik ini terdiri dari banyak bagian dan diulang-ulang beberapa kali dalam setiap sholat tahajud. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, sholat tahajud dapat menghapus dosa, mendatangkan ketenangan, dan menghindarkan diri dari penyakit. Nah, di sini ada waktu pelaksanaan untuk sholat tahajud. Yang pertama itu disebut dengan sepertiga pertama, yaitu pada pukul 19 sampai 22. Ini saat utama. Nah, yang kedua yaitu yang disebut dengan sepertiga kedua, yaitu pada pukul 22 sampai dengan pukul 01. Ini saat lebih utama. Nah, yang ketiga yaitu yang sering disebut sepertiga ketiga, yaitu pada pukul 01 sampai 03 sampai masuknya waktu subuh. Ini adalah yang paling utama. Ada pula para pelaku untuk sholat tahajud ini adalah mereka yang sedang mencari pertolongan dalam sesuatu yang dihadapi, karena sholat tahajud merupakan sholat paling utama setelah sholat wajib. Begitu banyak keutamaannya sebagaimana disebut dalam Al-Quran dan hadis. Seperti kita, contohnya tuh seperti kita ingin meminta sesuatu, ataupun kita ingin, banyak orang yang bilang kalau kamu ingin sesuatu kamu sholat tahajud, itu pasti doanya akan terkabul. Ada pula pengaruh sholat tahajud itu terhadap kesehatan mental. Ini sama halnya dengan dampak. Sebenarnya banyak sekali dampak. Mungkin banyak yang tidak tahu kok sholat tahajud ini bisa berdampak di kesehatan mental. Bisa. Nah, yang pertamanya itu karena sholat tahajud ini mengandung dimensi zikrullah dan memiliki dampak psikologis pada jiwa seseorang. Nah, dengan kita mengingat dampak psikologis pada jiwa seseorang, itu akan merasa suatu ketenangan dan ketentraman yang diperoleh oleh seseorang yang melaksanakan sholat tahajud. Nah, ini memiliki nilai spiritual, yang melaksanakan sholat tahajud ini memiliki nilai spiritual yang cukup tinggi. Nah, karena ini disebabkan dalam sholat tahajud itu terdapat dimensi zikrullah atau mengingat Allah. Nah, sholat tahajud ini sebagaimana disebutkan dilakukan pada waktu tengah malam, di mana pada saat kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya dan berbagai macam aktivitas hidup berhenti dan beristirahat. Keadaan tersebut menyebabkan suasana menjadi hening, sunyi, dan tenang. Kondisi inilah yang sangat bagus untuk kita mengontrol konsentrasi seseorang yang akan bertakarub ilallah. Nah, bagi seseorang yang melakukan ibadah sholat tahajud dengan rangka bertakarub ilallah dengan hati yang ikhlas, maka hal ini akan merupakan kenikmatan pada dirinya sendiri. Ada kondisi eksternal, maka terdapat kondisi internal yang dalam diri seseorang, yaitu suatu kondisi yang dirasakan oleh psikis manusia sebagai suatu ketenangan. Melaksanakan sholat tahajud dengan hati ikhlas dan mengharap ridho Allah bagi orang-orang yang beriman akan menciptakan ketenangan dan ketentraman di hati mereka, sehingga sholat tahajud ini menjadi salah satu sarana penting untuk melaksanakan terapi untuk menghadirkan rasa ketenangan dan ketentraman di diri kita sendiri. Nah, di dalam sholat ini terdapat gerakan olahraga dan olahraga rohani yang terbukti secara medis bahwa manfaat bagi kesehatan manusia.
Ada 3 aspek terapi yang terdapat dalam sholat tahajud yang dijadikan upaya untuk meningkatkan kesehatan mental atau mengobati mental yang sakit. Nah, aspek yang pertama yaitu aspek olahraga. Sholat adalah proses yang menuntut suatu aktivitas fisik, kontraksi otot, tekanan, dan pijatan pada bagian otot-otot tertentu. Dalam melaksanakan sholat merupakan suatu proses dari relaksasi tubuh. Aspek kedua yaitu sugesti bacaan. Nah, maksudnya ini dalam melaksanakan sholat, ucapan yang dipanjatkan kepada Allah dalam bacaan sholat yang dibacakan terdapat pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sini berisi pujian kepada Allah juga berisikan doa ataupun permohonan pada Allah agar selamat di dunia dan akhirat. Hal ini ditinjau dari teori hipnotis, di mana teori ini mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengucapan kata-kata yang berisikan suatu proses autosugesti dengan mengatakan hal-hal yang terhadap diri merupakan suatu cara untuk mensugesti diri sendiri agar memiliki sifat yang baik tersebut. Nah, yang ketiga yaitu aspek meditasi sholat. Aspek meditasi sholat adalah proses menuntut konsentrasi yang dalam biasanya tidak bisa muncul pada sholat lainnya selain sholat tahajud. Setiap muslim dituntut untuk melakukan sholat dengan khusyuk. Nah, tapi meditasi itu kita khusyuk, pikiran kita tuh ke satu tujuan, yaitu ke Allah, 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 seperti itu. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Jadi dari materi ini saya tarik kesimpulan bahwa sholat tahajud yang dilakukan di penghujung malam itu bisa mendatangkan suatu ketenangan. Dengan menjalankan yang khusyuk dan ikhlas bisa mendatangkan mental yang sehat, dan pengaruh sholat tahajud terhadap khususnya ketenangan pada jiwa seseorang yang memberikan banyak sekali manfaat dari segi psikis yang berupa perasaan tenang, tentram, juga dapat memberikan manfaat besar dari segi fisik yang berkaitan dengan kesehatan jasmani. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengurangan di materi, dan semoga penjelasan materi tadi bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.